Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Marilah kesehatan yang diberikan Allah ini kita syukuri dengan selalu berbuat kebaikan. Tentunya anak-anak sudah sholat subuh, sholat duha, menambah hafalan, membantu orang tua, dan tentunya berolahraga ringan. Hari ini kita akan melanjutkan belajar memelihara kesehatan tubuh, kemudian pantun dan gambar bercerita. Anak-anak tentunya suka bersepeda ya, apalagi belajar kalian di rumah, sehingga anak-anak bisa lebih berolahraga, salah satunya dengan bersepeda. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam sepekan akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung, sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Nah, anak-anak sudah tahu jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah dan jantung diberi tugas oleh Allah untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia juga dapat mengalami gangguan. Kemarin sudah kalian pelajari ya, diantaranya ada jantung koroner, anemia, dan lain sebagainya. Coba kita amati salah satu gangguan organ peredaran darah. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Apa itu arteri koroner? Yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, itu tersumbat anak-anak. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, anak-anak, semoga kita bisa terhindar ya dari penyakit tersebut. Mengapa anak-anak kita harus menjaga kesehatan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat. Nah, sebagaimana hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW berbunyi, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Anak-anak semua, kalian juga pernah mendengarkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Marilah kita senantiasa saling memberi nasihat, mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan kepada orang lain untuk menjaga kesehatan, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang kuat dan juga mukmin yang sehat. Namun ketika kita memberi nasihat kepada temannya harus menggunakan cara yang baik. Nah, salah satunya adalah dengan kita membuat pantun. Nah, coba ini kita lihat lagi pantunnya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, dengan memberi nasihat melalui pantun, insya Allah anak-anak atau teman kita tidak akan merasa tersindir ya, tetapi akan merasa senang karena sudah diingatkan dengan cara yang baik. Nah, semua tentunya kita juga mengetahui bahwa penyakit
peredaran darah manusia itu ada penyebabnya. Penyebabnya apa anak-anak? Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah faktor keturunan. Kemudian ada obesitas. Kemudian yang ketiga, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis. Yang keempat, gaya hidupnya tidak sehat. Dan yang kelima, karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, kalau ini orang yang merokok disebut perokok aktif. Sedangkan ini orang-orang yang di sekelilingnya itu disebut perokok pasif. Dia tidak merokok, tetapi dia menghirup asap rokok dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, semoga kita terhindar dari banyak penyakit ini. Nah, tentunya harus ada usaha dari kita. Bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit? Nah, mencegah timbulnya penyakit adalah seperti ini. Nah, dengan cara bagaimana anak-anak beribadah, berdoa, dan berakhlak mulia. Ini ya, sholat berjamaah bersama keluarga atau masyarakat di masjid. Kemudian yang kedua dengan berolahraga. Kemudian dengan makan makanan yang baik. Diperbanyak sayuran dan buahnya ya. Kemudian tidur yang cukup, dan yang terakhir adalah menghindari asap rokok. Nah, iya. Nah, seperti itu. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, gambar yang kita lihat dan tulisan yang kita baca ini adalah merupakan perpaduan. Gambar ini merupakan penjelas dari tulisan yang kita baca, ataupun juga sebaliknya. Gambar ini memperjelas apa yang tulisan yang kita baca ini. Nah, semua ini bisa disebut merupakan cerita bergambar. Nah, kita bersama-sama nanti akan membahas tentang gambar cerita. Nah, tentunya anak-anak jangan lupa ya, untuk mencegah timbulnya penyakit, silahkan dilaksanakan secara sempurna. Selain beribadah kepada Allah, kita juga berakhlak mulia. Nah, kita akan melihat ya, berakhlak mulia yang seperti apa. Contohnya ini, menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, nanti anak-anak silahkan mencoba membuat gambar cerita bertemakan kebaikan. Seperti gambar di bawah ini, ada cerita atau berupa komik ya, ada gambarnya dan juga ada gelembung percakapannya. Nah, sertakan salah satu ayat dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW untuk menambahi penjelasannya. Nah, ini juga ya, sikap jujur itu juga akan membuat kita tentram. Sehingga ketika kita tentram, insya Allah badan kita juga akan sehat. Kemudian anak-anak, juga ada hadisnya di sini ya. Sesungguhnya ada beberapa orang yang mengambil harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka pada hari kiamat akan memasuki neraka. Hadis Bukhari. Nah, anak-anak yang sayangi, itu yang disebut cerita bergambar. Nah, seperti ini. Sayangi saudara, kalian bisa menggambarkan dengan sketsa dulu ya, garis-garis tipis, kemudian ditebelkan, diwarnai, dan jangan lupa dibuat percakapannya atau ditaruh atau ditulis pada gelembung percakapan ini. Kemudian jangan lupa hadisnya atau ayat Al-Quran. Di sini kita bacakan, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Namun jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Tidak dihalalkan seorang muslim
berselisih dengan saudaranya melebihi dari 3 hari. Hadis Bukhari Muslim. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Cerita bergambar itu adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, anak-anak selamat belajar, semoga bermanfaat. Mohon maaf dari Bu Guru, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.